Pelajaran janganlah menuduh orang-orang dia tidak kenal. Nah, langsung saja dia katakan Pak berbohong katanya. Masya Allah. Nah, itulah saya tunggu-tunggu sampai sebulan udah sampai hari ini enggak datang. Nah itu rupanya. Mungkin dilihatnya mungkin di brosur itu karena dia masih mahasiswa katanya di sana. Karena di sana itu ada mahasiswa hanya kuliah Jumat Sabtu Minggu 3 hari. Ada yang hanya kuliah malam. Itu kebanyakan mahasiswanya dari bandara dan dari Telkom. Ada mahasiswanya waktu itu lebih tua dari saya. Saya umur 40 tahun waktu itu. Ada mahasiswanya yang umur 50 tahun cari gelar ya. Umpamanya SE, SH, ST. Nah, macam-macam. Dan di situ saya banyak menemukan mahasiswa saya yang non muslim. Dan ada yang anggota DPR mahasiswa saya ambil kuliah malam dari Siak. Kenang anggota DPR ini kalau ada gelarnya sedikit kan agak keren gitu ya. Jadi kalau hanya taman SMA saja nggak ada gelarnya kurang keren. Karena berhadapan dengan orang berpangkat nanti orang-orang yang S1, S2, nah, dia nggak ada gelarnya kurang manis gitu ya. Walaupun anggotanya itu sudah bagus anggota DPR, tapi karena ada gelar itu lebih manis lagi. Jadi untuk mencari gelar itu kuliahlah dengan saya di Persada Bunda, termasuk mantan Bupati Kampar namanya Jiprinol. Itu wisudanya kemarin itu di La Berza. Saya yang baca doanya pada hari wisudanya. Anaknya ada juga kuliah di situ, istrinya ada juga. Tapi saya tidak masuk ke ruang dia itu, ruang kuliahnya. Ada dosen yang lain. Saya di kelas yang lain, tapi tahun yang sama. Nah, kembali kajian kita, Bapak Ibu yang terhormat. Hadis dari Ummu Kalsum bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? Ada orang yang berdusta tapi tidak termasuk dusta. Nah, itu dia. Kalau yang sedang heboh sekarang tuh ada orang yang berbuat bid'ah tapi tidak termasuk bid'ah, ya kan? Minum air aqua, nih dari sini, ini bid'ah ini. Kenapa Rasulullah tidak pernah minum dari yang seperti ini? Nampaknya seperti bid'ah tapi tidak bid'ah. Peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj nampaknya seperti bid'ah karena tak dicontohkan oleh Rasulullah, tapi tidak bid'ah. Nah, begitulah pula tentang dusta. Dari Ummu Kalsum saudara Rasulullah. Hal ini kata Rasulullah, ada dusta yang sebetulnya tidak termasuk dusta. Apa dia? Berdusta demi mendamaikan pihak yang bertikai. Jadi ada orang bermusuhan, bertikai, berkelahi dia sama dia. Lalu kita damaikan dari pihak kiri, pihak kanan. Yang sering perang antar kampung itu, antar pemuda itu di Jakarta, itu sering masuk dalam berita. Nah, kalau kita ketemu yang seperti itu di kampung sebelah kanan kita, kampung sebelah kiri kita selalu bertikai, selalu konflik, itu kita sebagai juru damai, nah kita lah disuruh mendamaikan. Itu kita dibolehkan berdusta sekedarnya. Apa misalnya? Itu kampung sebelah kanan tuh ya, dia menyesal menyerang kalian kemarin tuh, nyesal dia mau minta maaf. Oh masa iya dia yang mulai? Ya sudah mau dia minta maaf. Bagaimana dia kalian? Mau juga lah kalian minta maaf. Nah, itu dia datang lagi. Kalian mau minta maaf nanti sama mau juga. Padahal dia tidak pernah mengatakan kami mau minta maaf. Tapi dengan dusta kita membujuk, tujuannya membujuk dia mau sekali minta maaf supaya dia lewat ke kampung kalian di sini. Nah, dia tenang, dia itu juga kalian lewat tenang juga. Bukan kalian aja yang merasakan gelisah, mereka yang di sana yang gelisah juga dia. Karena itu dia minta damai, kita sama-sama damai, kita potong ayam, potong apa, kita makan sama-sama, berdoa, kita bawa ustaz,
kita salam-salaman dan lain, tidak ada kelahi lagi ya. Ya, nah, padahal tidak ada, katakan ingin sekali tapi masih emosi dia. Tapi kita redam dengan cara dusta putih atau dusta hasanah. Maka kata Rasulullah, mendamaikan orang pihak yang bertikai itu kita lakukan dusta sebenarnya, itulah dusta yang bukan dusta, tidak termasuk. Sebetulnya dusta itu, tapi tidak termasuk dusta. Maksudnya dusta yang tak diberi dosa, malah berpahala untuk mendamaikan orang yang bertikai supaya jangan konflik terus menerus. Ini hadis Nabi itu. Kalau dalam bahasa Arabnya, allazi yuslih bainan nas, yaitu orang yang berdusta untuk mendamaikan di antara manusia. Jadi yuslih itu artinya mendamaikan, baina di antara, annas sesama manusia. Wa huwa yaqulu laisal kazzab, dan Rasulullah itu berkata tidaklah termasuk dusta itu sebagai dusta yang diberi dosa. Satu, alladzi yuslih bainan nas, yaitu orang yang berdusta demi mendamaikan di antara manusia. Nah, begitu hadis sahih ya dari Ummu Kulsum. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, yang tak masuk berdusta adalah orang yang demi untuk berbuat kebaikan, dia untuk mendorong orang untuk berbuat kebaikan, demi kebaikan, dia berdusta sedikit. Kebaikan-kebaikan yang berlanjut, nah itu adalah tidak termasuk dusta. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa yamni khairan, orang yang selalu memotivasi orang untuk berbuat kebaikan. Jadi dia motivasi anak-anaknya, cucunya, dia motivasi untuk berbuat kebaikan. Nah, kita memotivasinya itu dengan berbagai-bagai cara. Kadang-kadang ada seakan-akan berdusta, itu dibolehkan. Nah, banyak di dalam Al-Quran Al-Karim ayat-ayat yang bercerita tentang betapa pentingnya suatu kebijaksanaan. Dusta seperti itu namanya mengandung hikmah. Yang di dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah itu 269. Siapa yang diberikan oleh Allah hikmah, maka dia telah mendapatkan kebajikan yang banyak. Maka orang yang juru damai tadi itu menyatukan orang-orang yang konflik, orang itu disebut dengan hakam. Hakam itu bijaksana. Jadi kita harus menjadi orang yang bijaksana, bukan orang yang lurus-lurus saja, yang tidak mempunyai hikmah, tidak mempunyai cara. Jadi cara itu sangat penting. Kalau dalam berdakwah juga bermacam-macam yang kita hadapi, kita harus punya cara. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kamu dalam berdakwah pun jangan lurus-lurus saja, bil hikmah. Harus ada liku-liku yang kebijaksanaan yang diperlukan, tapi diiringi dengan mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum, bawa mereka berdialog. Orang yang akan didakwahi, orang yang akan didamaikan, bawa juga mereka berdialog. Wajadilhum, berdebatlah kecil-kecilan dengan cara yang terbaik. Billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Itu kalau dalam bahasa modernnya namanya berdiplomasi. Jadi orang yang berdiplomasi itu seakan-akan berdusta. Duta-duta besar
Dia namanya berdiplomasi, seperti seakan-akan berdusta, tetapi itu pada hakikatnya dia tidak dusta. Saya mewakili Indonesia katanya, menerima perdamaian bahwa Belanda mengambil Irian Jaya harus dikembalikan. Padahal dia tidak bertanya kepada rakyat Indonesia. Tapi katanya seluruh rakyat Indonesia sudah memutuskan seperti ini. Padahal dia pribadi saja. Itu namanya diplomasi. Orang-orang diplomat ini dilatih menggunakan berbagai kata-kata, berbagai cara. Nah, itu yang baik. Nah, cuman yang banyak kita temukan, banyak orang yang berdusta itu dalam rangka penipuan. Hati-hati sekarang ini, Pak Ibu terhormat. Ini yang kiriman-kiriman online ini. Kabarnya banyak kejadian di Jawa itu dari Cina, ya. Lalu kita dipoto, Pak, ini ada kiriman dari teman Bapak, terima dipoto. Rupanya isinya di dalam narkoba. Hati-hati orang menjerat kita. Jadi dicek dulu. Kalau nanti ada orang memberi hadiah, jangan langsung diterima. Dicek dulu apa di dalamnya. Jangan-jangan narkoba. Hati-hati. Banyak penipuan-penipuan, dusta-dusta yang seperti itu. Itulah yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dusta-dusta orang munafik itu. Nah, jelas itu dusta yang haram, yang dusta, yang benar-benar dusta. Itu yang sangat terlarang. Ayatul munafiq salasun. Tandanya orang munafik itu ada 3. Iza ahdasa kadzdzaba. Setiap dia berbicara itu penuh dengan dusta. Nah, apabila dia bicara, dia dusta. Iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mungkiri. Nah, bicara dia dusta, berjanji dia mungkiri. Itu orang-orang munafik itu. Dia yang berjanji, dia yang memulai, dia yang memungkiri. Masya Allah. Ayat-ayat ini semakin banyak. Ada melalui telepon, ada melalui Facebook, ada melalui Instagram, dan banyak berbagai-bagai cara orang penipuan sekarang ini. Hati-hati. Orang-orang bandar narkoba yang menyulap narkoba yang diedarkan itu melalui bon-bon lah yang seperti roti lah, seperti pil, obat-obat sakit gigi, obat biasa, padahal itu adalah narkoba. Di mana narkoba itu beredarnya? Beredarnya narkoba itu di terminal-terminal, di tempat-tempat diskotik.